game Mode Crossing. Ini adalah game physiological horror yang bercerita tentang 5 orang terdampar di luar angkasa. Pemain mengikuti cerita dari sudut pandang Jimmy, yang kemudian diketahui sebagai tokoh antagonis. Dalam cerita itu, Anna adalah satu-satunya perempuan di antara 5 karakter yang menjadi korban kekerasan seksual dan emosional dari Jimmy. Tapi yang membuat heran, banyak pemain malah lebih fokus mengkritik Anya yang bilang karakternya membosankan atau tidak punya emosi, dan bahkan mempertanyakan kebenaran bahwa dia menjadi korban pemerkosaan. Nah, padahal ya, narasi Jimmy tersebut emang disampaikan dari sudut pandang Jimmy. Nah, seseorang yang nggak ngelihat Anya buat manusia, tapi sebagai Allah objek. yang merupakan karakter game, bahkan karakter game yang menjadi korban pun dipertanyakan kebenaran dan kejadian yang dialami oleh media. Kalau kita berada di dunia film, contohnya bisa dilihat dari bagaimana film Barbie. Saat film itu rilis, banyak penonton laki-laki yang merasa tidak nyaman atau menganggap filmnya itu terlalu feminis. Bahkan ada yang bilang mereka tidak sanggup menonton sampai habis, padahal film itu hanya mencoba menyampaikan pandangan dunia dari sudut perempuan, sesuatu yang selama ini jarang menjadi pusat perhatian di film-film besar. Nah, ini tuh beda banget gitu loh sama film yang berfokus pada kamar laki-laki, terus dianggap sebagai kisah universal dan jarang dipersonal. Jadi ketika ada film yang bicara dari sudut pandang perempuan, langsung dianggap terlalu spesifik atau bahkan mengganggu. Ini contoh nyata standar ganda yang masih terjadi sampai sekarang. Hal ini sama juga terlihat dalam dunia anime shonen seperti One Piece atau Naruto bisa tayang sampai ratusan episode karena mendapat dukungan besar dari penerbit dan industri. Sementara anime shoujo yang fokus pada cerita romantis atau hubungan antara karakter biasanya hanya jalan 1 atau 2 musim pendek saja, padahal dari segi kualitas banyak yang tidak kalah bagus. Yang sering terjadi ya, anime shoujo itu dianggap kurang penting atau terlalu ringan. Nah, bahkan temanya disingkat juga dalam pencarian jati diri, trauma atau relasi keluarga. Dan menariknya, perempuan yang menonton shonen dianggap biasa saja, tapi laki-laki yang menikmati shoujo seringkali diledek atau merasa tidak nyaman untuk mengakuinya. Padahal menikmati cerita tidak bisa dibatasi oleh gender, tapi karena konstruksi sosial ada tekanan tersendiri yang membuat harus menikmati. Dalam dunia game, masalah serupa juga sering terlihat. Game seperti Time Princess misalnya sering dianggap remeh karena visual lucu dan banyak pemain perempuannya. Nah, karena tampilnya menggemaskan, langsung dicap sebagai game anak-anak atau nggak serius. Game seperti Infinity Nikki juga mendapat komentar negatif hanya karena desainnya feminim. Bahkan ada yang bilang laki-laki yang memainkan game seperti itu dianggap tidak wajar. Dan kalau kita lihat soal karakter, kalau game sering kali mendapat sosial desain atau kepribadian yang dianggap tidak menarik, tapi karakter laki-laki dengan sifat serupa bisa saja dianggap keren atau menarik. Semua ini menunjukkan bahwa media fokus pada perempuan atau melibatkan perempuan sebagai karakter utama seringkali dinilai secara tidak adil. Nah, jadi semua yang kita rangkum, banyak kritik yang diberikan pada media, dari film, anime, ataupun sampai game kan. Nah, sebenarnya itu kita nggak semua tuh sepenuhnya objektif. Ada juga ngaruh dari cara pandang atau bentuknya dari masyarakat juga. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mulai lebih sadar. Apakah kita mengkritik karena memang ada kekurangan dalam karya tersebut? Atau karena kita terbiasa melihat standar yang berbeda untuk media yang ditujukan kepada perempuan? Dengan melihat dari hal ini, kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih adil. Kita bisa belajar untuk menghargai berbagai perspektif dalam media, termasuk yang selama ini kurang mendapat tempat. Dan semoga kedepannya industri media bisa menjadi tempat yang lebih inklusif, di mana semua orang tanpa melihat gender bisa berkarya dan dihargai dengan setara. Terima kasih sudah menonton video ini.